Untuk video kali ini kita akan melihat monitor Feelworks F7 Pro. Selamat datang teman-teman, kembali lagi bersama saya Manuel. Jadi di video kali ini kita akan melihat sebuah produk eksternal monitor. Jadi produk ini adalah Feelworks F7 Pro. Saya udah tahu lama sih produk eksternal monitor ini, tapi baru pertama kali nyobain. Dan jujur aja, monitor eksternal seperti ini sangat membantu sekali di dalam proses pembuatan produksi video. Karena kalau kita punya monitor seperti ini, ngelihatnya akan lebih jelas. Kita juga akan gampang sekali untuk menentukan fokusnya. Dan saya udah pakai ini selama beberapa hari dan sangat membantu saya nih untuk produksi video yang saya buat nih. Yang di sini ada sedikit penyesalan, coba saya tahu produk ini lebih awal atau menggunakannya lebih awal, pasti produksi video saya lebih enak nih. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja lihat isi dari produk ini. Jadi setelah membuka box dari Feelworks F7 Pro ini, kalian akan mendapatkan beberapa item. Yang pertama adalah monitornya sendiri. Yang kedua, kalian akan mendapatkan sunshade yang digunakan untuk melihat monitor lebih jelas di bawah kondisi yang cahaya matahari yang terang. Terus ada kabel HDMI to micro HDMI. Kalian juga akan mendapatkan mini hot shoe adapter. Nah, untuk baterainya bagaimana? Untuk baterainya dan power adapter kalian harus beli sendiri ya, atau punya sendiri ya. Oke, jadi sekarang langsung aja kita lihat ke produknya. Untuk monitornya sendiri, ini memiliki lebar atau diagonal 7 inci ya. Jadi sangat besar, sangat enak buat dilihat. Untuk konstruksi bodinya ini semuanya full plastik. Jadi kalau dari saya merasa desain seperti ini kurang berasa premium. Apalagi kalau kita ngomongin dari harga ya. Untuk Feelworks F7 Pro ini harganya lumayan gitu loh. Tapi mungkin didesain dengan plastik karena untuk membuat produknya lebih ringan juga. Tapi ya itu, downside-nya, sisi premiumnya kurang menonjol nih dari produk ini. Sekarang kalau ngomongin bagaimana untuk menyalakan alat ini, nah ada beberapa pilihan opsi power yang dapat kalian gunakan nih. Yang pertama adalah baterai NFP. Yang kedua, kalian bisa menggunakan DC power supply atau colokan adaptor listrik ya. Terus yang ketiga, kalian dapat menggunakan USB Type-C. Ini yang sekarang saya gunakan, yaitu USB Type-C dipowerin ke power bank. Jadi ini adalah beberapa opsi yang dapat kalian gunakan untuk menyalakan Feelworks F7 Pro ini. Selanjutnya kita akan ngomongin masalah port yang dapat digunakan oleh Feelworks F7 Pro ini. Jadi untuk inputnya kita bisa menggunakan kabel HDMI atau colokan HDMI, outputnya juga HDMI juga. Di sini untuk kedua input dan outputnya support hingga 4K, tapi sayangnya untuk monitor ini dia hanya bisa menampilkan resolusi Full HD saja. Terus kemudian ada output untuk audio jack 3,5 mm yang kalian dapat gunakan mungkin headset ya atau headphone untuk memonitor suara. Selain itu ada port SD card yang kalian dapat gunakan untuk melakukan update firmware ataupun memasukkan LUT ke dalam monitor Feelworks F7 Pro ini. Oke, jadi itu tadi untuk tampak keluarnya dari produk ini. Dan kalau kita lihat monitornya sendiri, monitor Feelworks F7 Pro ini menggunakan IPS display, jadi mempunyai viewing angle sekitar 169 derajat. Jadi kalau kalian lihat monitor ini dari samping kanan kiri atau dari atas bawah, warnanya tidak akan berubah terlalu jauh. Selanjutnya untuk tingkat pencahayaannya yaitu 500 nit. Kalau digunakan untuk indoor sih nggak masalah ya. Jadi layar ini cukup terang. Nah, permasalahannya timbul saat kalian akan menggunakannya untuk outdoor. Jadi makanya kita disediakan sunshade. Jadi di saat outdoor pun kita dapat menggunakan sunshade-nya dan kita dapat tetap melihat monitor ini dengan jelas. Oke, yang paling keren di sini adalah fitur touchscreen-nya. Ini mungkin nggak dimiliki oleh seri-seri yang lainnya ya. Jadi enak banget ini untuk navigasi menu di Feelworks F7 Pro ini karena memiliki touchscreen, lebih gampang untuk ngatur settingan juga
Nah, untuk fiturnya sendiri ini sudah sangat banyak sekali ya. Jadi, kalau di sini kita lihat menu, ini ada berbagai macam fitur-fitur yang dapat kalian akses, seperti focus assist, terus kemudian histogram. Selanjutnya ada audiometer juga, terus ada parade, terus ada vector, dan all waves. Ada juga fitur-fitur seperti pembatas, ini adalah fitur grid yang memberikan grid ke dalam bingkai layar, dan kemudian ada fitur juga safety marker. Oke, selanjutnya juga ada fitur-fitur video seperti video scan mode, video aspect, anamorphic, kemudian ada mirror juga, ada zoom, dan ada freeze pixel to pixel. Jadi banyak sekali ya fitur-fiturnya. Yang terakhir adalah kalian dapat mengimpor LUT ke dalam monitor Feelworks F7 Pro yang kalian miliki. Baiklah, kalau menurut saya, produk ini saya sukanya lebih banyak daripada nggak sukanya, karena benar-benar membantu saya dalam pembuatan produksi video. Terutama ya, kalau lokasi kameranya ini berjauhan ya dari monitornya, dan display kamera itu kan biasanya sangat kecil ya. Dengan monitor ini tentunya akan lebih jelas gitu kita ngelihatnya. Terus selanjutnya kalau kalian lihat di bagian belakang ini sebenarnya ada satu port lagi nih yang belum saya mention. Nah, port ini kalian dapat pasangkan dengan video wireless transmission system. Di sini saya kombinasikan dengan video wireless transmission system dari HoloLens Mars 400S Pro, dan kita bisa jadiin monitor ini sebagai monitor wireless. Jadi enak banget ya, jadi kameranya misalnya ada di sebelah sini, nah monitornya kita bisa lihat di sebelah sini tanpa perlu menggunakan kabel yang terlalu panjang. Jadi ada hal-hal yang saya suka, ada juga yang nggak saya suka. Yang tidak saya suka itu adalah casingnya yang terbuat dari plastik. Menurut saya dari harganya yang lumayan ini sangat kurang nih kalau plastik. Terutama nih kalau di bagian tengah-tengahnya ini ya, kalau ditekan-tekan, nah dia bisa berasa seperti turun, seperti kopong gitu, atau nggak ada isinya. Terus selanjutnya untuk masalah touchscreen-nya, menurut saya touchscreen-nya kurang enak, kurang fluid ya dibandingkan dengan touchscreen handphone. Masih lebih enak di handphone. Ini saya rasa touchscreen-nya masih sedikit kasar lah. Dan sayangnya juga untuk touchscreen-nya hanya digunakan untuk mengatur menu aja. Kita nggak bisa atur fokus dari touchscreen-nya, atau nggak bisa menekan menu kamera dari touchscreen-nya ya. Jadi itu adalah hal-hal yang saya kurang suka dari Feelworks F7 Pro ini. Oke, jadi akhir kata ya, monitor ini jujurnya sangat membantu untuk pembuatan produksi video, tapi kalau saya rasa ini memang bukan untuk semua orang. Jadi memang kalau kalian udah memang fokus di bidang pembuatan video, nah mungkin ini bisa jadi pilihan. Yang pertama karena layarnya 7 inch dan enak, kalian dapat melihat hasil rekaman dari kamera lebih jelas saat melakukan proses recording. Dan kalau kalian ingin mendapatkan monitor Feelworks F7 Pro ini, langsung aja ya mampir di bawah, saya cantumkan link pembeliannya. Kalian dapat langsung beli menggunakan link di bawah. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau ada pertanyaan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, dan tentunya salam motret.